Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul e-learning sebagai metode dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aji Dinar Pamungkas. Saya dari kelas IPSC. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep e-learning, yaitu dimulai dari bab pertama, yaitu tentang pengertian dari e-learning itu sendiri. E-learning adalah sebuah pembelajaran atau metode pembelajaran yang menggunakan basis elektronik seperti halnya komputer, web, internet, dan juga aplikasi yang merebak pada saat ini. Perkembangan pembelajaran e-learning sendiri di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada saat itu pembelajaran e-learning dirintis oleh universitas-universitas besar di Indonesia guna menanggulangi kekurangan dari pembelajaran yang dilakukan secara offline. Namun perkembangannya terhenti pada tahun 1998 karena pada saat itu terjadi kerusuhan dan penjarahan akibat adanya reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia, di mana pada saat itu terjadi banyak kerusakan, baik fasilitas negara maupun fasilitas lain termasuk sekolah, yang membuat perkembangan e-learning sendiri terhenti. Namun pada tahun 2000-an, e-learning mulai kembali dirintis oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Namun, perkembangan e-learning sendiri juga terhenti karena kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri yang kurang minat dalam membaca. Kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri yaitu adalah lebih suka mendengarkan pengajaran guru daripada membaca buku yang diberikan oleh guru itu sendiri. Sehingga hal tersebut dapat menghambat perkembangan e-learning yang dianggap malah kurang efektif. Adapun terdapat karakteristik dari e-learning sendiri, yaitu satu, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua adalah memanfaatkan keunggulan fungsi dari komputer itu sendiri. Yang ketiga, bahan ajar yang digunakan bersifat mandiri. Kemudian bahan ajar dapat disimpan, lalu bisa diakses kembali oleh murid maupun pengajar kapanpun dan di mana saja. Yang keempat, jadwal pembelajaran, kurikulum, dan hasil belajar sendiri dapat diakses melalui komputer, sehingga kita tidak perlu repot-repot datang ke sekolah untuk mengambil hasil belajar atau menengok kurikulum dan pembelajaran itu sendiri. Hal-hal yang membuat e-learning menjadi lebih menarik adalah satu, yaitu e-learning itu adalah sederhana, di mana guru ataupun peserta didik dapat menikmati menu-menu yang tersedia dalam e-learning itu sendiri, di mana kita dapat memanfaatkan keberagaman menu yang tersedia dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, personal, di mana pengajar dapat berkomunikasi secara langsung dengan peserta didik tanpa melalui teks atau seperti halnya email dan SMS, yang membuat pembelajaran kurang efektif dan tidak langsung. Yang ketiga adalah cepat, di mana guru dapat mengantisipasi atau dapat berkomunikasi melalui keluhan yang dialami oleh murid itu sendiri, sehingga guru dapat memperbaikinya secara langsung. E-learning ditujukan untuk menjembatani dosen, guru dengan mahasiswa atau siswa dalam proses belajar mengajar di luar jam kuliah atau sekolah. Hal ini disebutkan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 31 tentang pendidikan nasional. Pada pasal 1 disebutkan, pada ayat 1 disebutkan, yaitu satu, pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. 2. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua jalur jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam bentuk modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan suatu sesuai dengan standar nasional pendidikan. 4. Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis, radio, audio, TV, atau berbasis jaringan komputer. Adapun manfaat lain dari pembelajaran itu sendiri, di samping e-learning sebagai media penyampaian materi belajar guru kepada siswanya, yaitu yang pertama adalah fleksibel, di mana e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pembelajaran. Yang kedua, independent learning, di mana e-learning memberikan kesempatan pada peserta didik atas proses belajarnya, yaitu kebebasan untuk menentukan kapan akan mulai dan kapan akan menyelesaikan. Yang ketiga adalah hemat biaya. Pembelajaran e-learning dapat menghemat biaya, baik dari segi finansial maupun segi non-finansial. Secara finansial, biaya yang bisa dihemat seperti biaya transportasi ke tempat belajar dan akomodasi selama belajar. Adapun manfaat lain dari berbagai pandangan, yaitu manfaat dari e-learning itu sendiri, yaitu yang pertama dari pandangan dari guru sendiri, e-learning sangat bermanfaat sekali pada pembelajaran yang dilakukan guru, di mana terkadang guru tidak dapat menghadiri kelas sehingga media e-learning dapat menjadi penyampaian pembelajaran guru dari jarak jauh. Yang kedua, pada siswa, di mana di beberapa negara maju seperti halnya Amerika Serikat yang mereka mempunyai budaya mandiri yang membuat mereka harus lepas dari orang tuanya di usia tertentu, yang membuat mereka harus bekerja sendiri guna memenuhi biaya pendidikan mereka. E-learning sendiri juga sangat bermanfaat bagi mereka, di mana e-learning dapat mereka akses kapanpun dan dimanapun, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu yang lain untuk bekerja. Yang ketiga, dari pandangan orang tua, di Indonesia sendiri e-learning sangat dianggap tabu oleh beberapa orang tua, karena pengalaman yang didapatkan anaknya akan sangat sedikit daripada pembelajaran yang dilakukan secara offline. Selanjutnya, kelebihan e-learning. Pemanfaatan teknologi yang semakin maju membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dan praktis. Hal ini juga dapat kita rasakan pada pembelajaran daring yang berbasis e-learning. Pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu pembelajaran menjadi lebih efisien dan praktis, karena guru dapat memberikan soal dan juga memberikan materi kepada siswanya setiap saat, kapanpun dan dimanapun, tidak terbatas waktu. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih terkesan santai, karena kita dapat belajar dimanapun asalkan terdapat jaringan internet. Selanjutnya, orang tua siswa dapat memantau secara langsung proses belajar putra dan putrinya. Hal ini diharapkan dapat membuat proses belajar siswa menjadi lebih maksimal karena mendapat dukungan langsung dari orang tuanya. Selanjutnya, siswa menjadi lebih tertarik pada pengerjaan soal-soal yang diberikan oleh guru, karena pengerjaan soal di sini tidak hanya terbatas pada ruang kertas saja, tetapi juga bisa memanfaatkan media-media seperti Google Form, di mana di situ terdapat gambar yang menarik dan membuat siswa menjadi lebih tertarik dalam mengerjakan soalnya. Pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran jarak jauh bisa dikatakan efektif, terlebih seperti saat ini kita tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Namun dalam pemanfaatannya, e-learning juga memiliki beberapa kekurangan, seperti interaksi sosial antara guru dan siswa menurun karena lebih terbiasa melakukan interaksi secara virtual. Selanjutnya, terdapat kesulitan saat melakukan kontrol mengenai etos belajar terhadap masing-masing peserta didik. Dan selanjutnya, koneksi internet yang mengalami gangguan bisa menyebabkan kendala yang terjadi sewaktu-waktu.
Pembelajaran yang membutuhkan praktik langsung tidak bisa disampaikan hanya melalui e-learning saja. Setiap wilayah, tempat peserta didik memiliki koneksi internet yang berbeda-beda, jadi ini sangat memengaruhi pada proses pembelajaran masing-masing siswa. Selanjutnya, kurangnya pemahaman guru dan peserta didik terhadap penggunaan internet dan e-learning akan memperlambat proses pembelajaran. Selanjutnya, e-learning dalam pembelajaran jarak jauh memiliki peran sangat dominan. Namun, hal ini terkadang membuat proses pembelajaran lebih terfokus pada aspek teknologinya, bukan pada aspek pendidikannya. Selanjutnya, pembelajaran melalui e-learning menuntut peserta didik lebih mandiri dalam proses belajarnya. Namun, jika peserta didik tidak mampu untuk belajar mandiri dan memiliki motivasi belajar yang rendah, peserta didik akan sulit mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu berubahnya peran pengajar dari yang awalnya menguasai teknik konvensional, kini dituntut untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Baik, itu tadi penjelasan dari kami berdua. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.